Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas metode tafwid di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Tafwid itu berarti memasrahkan sepenuhnya tentang apa maksudnya hanya kepada Allah. Artinya meyakini ayat itu tapi tidak mau membahas apa maksudnya karena pasrah total kepada Allah tentang apa maksud dari ayat tersebut. Itu adalah metode tafwid. Jadi ketika disebut Yasin, kalau pakai metode tafwid tetap Yasin. Apa maksud Yasin? Yasin. Ya. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kemudian contoh yang lain adalah alif lam mim. Maka di sini tetap artinya alif lam mim. Artinya tidak diartikan, tetap seperti lafadznya. Yasin, alif lam mim, nun. Itu kalau menggunakan metode tafwid, maka tidak berani menyimpulkan maksudnya karena pasrah kepada Allah tentang apa maksud dari ayat tersebut. Maka hal itu sama ketika kita memahami jika menggunakan metode tafwid, ketika sampai pada yadullahi, maka yadullahi ini menurut metode tafwid tetap dibaca seperti teksnya tanpa diterjemah. Yadullahi, tetap yadullahi. Dipasrahkan pada Allah tentang apa maksudnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetap dibaca sesuai teksnya, sesuai lafadznya, tanpa diterjemah. Karena kalau diterjemah itu, berarti itu sudah memunculkan maksud. Jadi ketika sudah diterjemah, berarti itu sudah memunculkan maksud. Padahal kalau metode tafwid memasrahkan sepenuhnya kepada Allah tentang apa maksud dari ayat tersebut. Berarti kalau yadullahi itu sudah diterjemah, berarti sudah tidak menggunakan metode tafwid. Jadi ulama salaf itu ketika menggunakan tafwid itu sepenuhnya pasrah kepada Allah tentang apa maksudnya. Mari kita buktikan di sini tafsir Al-Baghawi, Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, wafat 510. Ketika sampai pada alif lam mim, Asy-Sya'bi dan sekelompok ulama berkata alif lam mim wasairu hurufil hijai, dan huruf-huruf hijaiyah yang lain fi awailis suwari, di awal-awal surat, minal mutasyabihi, itu termasuk dari ayat mutasyabihat, alladzi ista'tsarallahu ta'ala bi'ilmihi, yang mana Allah memonopoli. Allah Ta'ala memonopoli, hanya Allah yang tahu, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Jadi apa maksud alif lam mim ini? Menurut Asy-Sya'bi dan sekelompok ulama, yang tahu hurufnya itu hanya Allah. Wahia sirrul Quran, dan itu adalah rahasia Al-Quran. Nah, sama seperti yadullahi, itu kalau menggunakan metode tafwid, maka pasrah, yang tahu maksudnya hanya Allah. Jangan kemudian diterjemahkan yadullahi, tangan Allah. Itu tidak tafwid itu namanya, karena sudah memunculkan maksud. Padahal tafwid itu memasrahkan sepenuhnya kepada Allah tentang apa maksud dari ayat tersebut. Kitab Tafsir Al-Qurtubi,
Di sini disebutkan ikhtalafa ahlu ta'wil fil hurufil lati fi awailis suwari. Telah berbeda pendapat ahli takwil di dalam huruf-huruf yang di awal surat. Faqala Amirun asy-Sya'bi wa Sufyan ats-Tsauri wa jama'atun minal muhadditsin. Maka Amir asy-Sya'bi, Sufyan ats-Tsauri, dan sekelompok dari ulama-ulama hadis. Hiya sirrullahi fil Qur'ani. Ya. Awailus suwar itu adalah rahasia Allah di dalam Al-Qur'an. Walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrun. Dan bagi Allah di dalam setiap kitab dari kitab-kitabnya itu terdapat rahasia. Jadi alif lam mim nun yasin itu termasuk rahasia Allah. Ya. Jadi tidak ada yang tahu maksudnya. Atau dalam hal ini disebut ayat mutasyabihat. Kemudian tafsir Al-Khazin karya Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syaikhi Abul Hasan Al-Ma'ruf bil Khazin, wafat 741. Qauluhu azza wa jalla alif lam mim qila inna hurufal hijai fi awailis suwari minal mutasyabihil ladzi ista'tsarallahu bi'ilmihi. Dikatakan bahwa huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surat Al-Qur'an itu termasuk ayat mutasyabih, ayat mutasyabihat, yang mana Allah memonopoli tentang pengetahuannya, ya, tentang maksudnya, ya. Wa hiya sirrullahi fil Qur'ani, dan itu adalah, ya, awailus suwar itu adalah rahasia Allah di dalam Al-Qur'an. Fanahnu nu'minu bidhahiriha. Perhatikan di sini, fanahnu nu'minu bidhahiriha, maka kami percaya dengan zahirnya. Maksudnya ya dibaca alif lam mim, tetap alif lam mim, ya, tidak berani mengeluarkan maksud, ya, sama seperti yadullahi, percaya yadullahi, percaya, ya, terhadap yadullahi tadi, tapi tidak memunculkan maksud, tidak memunculkan terjemahnya. Kemudian diterjemah, oh maksud yadullahi ini tangan Allah. Tidak begitu metode tafwid itu. Nahnu nu'minu bidhahiriha, ya dibaca cuma alif lam mim, ya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, Allah yang tahu, ya, itu maksud dari tafwid. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, alif lam mim qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwari. Telah berbeda pendapat ahli-ahli tafsir di dalam huruf-huruf yang terputus yang terdapat di awal-awal surat. Faminhum man qala, di antara mereka, di antara ahli tafsir ada yang berkata hiya mimmasta'sarallahu bi'ilmihi. Ya. Huruf-huruf itu adalah termasuk apa yang Allah monopoli tentang pengetahuannya, tentang ilmu atau pengetahuan tentang hal itu. Faraddu ilmaha ilallahi, maka mereka, ya, para mufassir itu mengembalikan pengetahuan tentang huruf-huruf tersebut ilallahi, kepada Allah. Alif lam mim, apa maksudnya? Wallahu a'lam. Walam yufassiruha, dan tidak menafsirkannya. Sama seperti yadullahi. Apa maksud yadullahi? Yadullahi. Ya. Tidak boleh kemudian disimpulkan, apalagi dipindah ke bahasa lain yang kemudian menjadi terjemah. Ya. Jadi alif lam mim secara tafwid tetap alif lam mim. Yadullahi, ya, di dalam tafwid tetap yadullahi. Ya, kalau sudah diartikan tangan Allah, berarti itu sudah bukan tafwid lagi. Itu sudah berani menyimpulkan maksudnya. Kalau tafwid itu pasrah tentang maksudnya, hanya Allah yang tahu.
Jadi begitu di dalam memahami ayat mutasyabihat menggunakan metode tafwid. Al-Lubab fi ulumil kitab. Qala Asy-Sya'bi wa jama'atun rahimahullahu sairu hurufit tahajji fi awailis suwari minal mutasyabihatil ladzi ista'tsarallahu bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an. Jadi menurut Asy-Sya'bi dan sekelompok ulama tafsir, semoga Allah merahmati mereka, semua huruf-huruf tahajji yang ada di awal-awal surat itu termasuk ayat mutasyabihat. Alladzi ista'tsarallahu bi'ilmihi, yang mana Allah telah memonopoli ya, tentang pengetahuan hal itu. Jadi hanya Allah. Wahiyya sirrul Qur'an, hanya Allah yang tahu. Dan ia adalah rahasia Al-Qur'an. Fanahnu nu'minu bi dhahiriha. Kami percaya dengan zahirnya. Ya, tidak berani menyimpulkan maksudnya. Wa nakilul ilma fiha ilallahi ta'ala, dan kami memasrahkan ilmu di dalamnya tentang maksudnya itu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fi kulli kitabin sirrun. Di dalam setiap kitab itu ada rahasia. Wa sirrullahi ta'ala fil Qur'ani awailus suwari. Dan rahasia Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah awal-awal surat. Tafsir Jalalain. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah ya yang lebih tahu tentang maksudnya, ya, tentang maksudnya hal itu. Jadi Alif Lam Mim dipasrahkan sepenuhnya tentang maksudnya. Itu yang dimaksud dengan metode tafwid. Ya. Fathur Rahman sama seperti tadi. Ikhtalafa fi sa'iri hurufil hija'i min fawatihis suwari faqila hiya minal mutasyabihil ladzi infaradallahu bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an. Ya, itu adalah rahasia Al-Qur'an. Wala yajibu ayyutakallama fiha, dan tidak wajib untuk memperbincangkan di dalamnya. Ya, apa yang dimaksud dengan Alif Lam Mim ini? Nah, itu tidak wajib memperbincangkan hal itu. Pasrahkan sudah sepenuhnya kepada Allah. Sama seperti yadullahi. Ya, yadullahi. Itu kalau metode tafwid, ya iman terhadap lafadznya. Yadullahi. Ya. Percaya tentang maksudnya, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya metode tafwid. Ya. Jadi bukan kemudian yadullahi, tangan Allah. Itu keluar sudah dari metode tafwid. Jadi tafwid itu pasrah total kepada Allah tentang apa maksud dari ayat tersebut. Walakin nu'minu biha, jadi tidak wajib memperbincangkannya. Walakin nu'minu biha, akan tetapi kita percaya dengannya. Wa tumarru kama ja'at, dan dilalui, ya, dibaca kama ja'at, seperti yang telah datang. Ya. Jadi dibaca seperti ayat itu datang pada Nabi Muhammad, Alif Lam Mim. Ya, dibaca seperti itu tanpa kemudian menyimpulkan maksudnya. Yadullahi fauqa aidihim. Itu kalau metode tafwid dibaca apa adanya tanpa kemudian menyimpulkan. Karena maksud tafwid itu adalah pasrah total sepenuhnya tentang apa maksud dari ayat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan yang mungkin perlu untuk dikomentari, silahkan ketik komentar di bawah video ini.